Biasanya orang-orang yang terlalu baik akan over compromising, over berlebihan dalam berkompromi karena sebenarnya kamu takut untuk merasa sendirian atau kamu takut kamu tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan cintanya. Even dari orang yang salah pun kamu terima. And that's very dangerous. Baru kemarin aku punya klien, dia laki-laki berusia 33 tahun yang memiliki masa lalu terkelam yang aku pernah dengarkan. Sebagian balita melakukan atau memunculkan perilaku tantrum di usia 18 bulan dan biasanya mereka keluar dari perilaku tantrum itu di usia 5, 6, atau 7 tahun. Ada sebagian yang lebih cepat, yang lebih lambat pun ada. Tapi sebagian kecil balita hingga mereka usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun pun bahkan sampai remaja ada yang masih melakukan tantrum. Seperti yang kamu pernah lihat di konten viral waktu itu, di mana seorang anak yang marah-marah ketika bapaknya menolak membelikan dia motor gede atau moge. Lalu, di hal lain, sebagian remaja menjadi seorang pembuli ketika dia sekolah. Di SD, SMP, SMA-nya menjadi seorang bully. Tapi, ketika mereka menginjakkan bangku perkuliahan, biasanya mereka telah grow out of it. Mereka telah bertumbuh, mereka menjadi lebih dewasa dan mereka berhenti menjadi seorang pembuli. But sebagian kecil masih terus menjadi seorang pembuli hingga bahkan mereka ketika udah ada di dunia kerja. Dan sebagian laki-laki di hal lain, usia 18-22, itu ada yang menjadi seorang laki-laki manipulatif dalam mendekati wanita. Dia akan berbohong, dia akan merayu, dia akan mengumbar janji, dia tidak mampu berkomitmen. Namun biasanya perilaku tersebut mulai hilang ketika dia udah menginjakkan usia 25 tahun ke atas. But lagi-lagi sebagian kecil dari laki-laki tersebut masih terus menjadi pribadi yang manipulatif hingga mereka usia 35, 36 atau bahkan sampai tua pun masih manipulatif. What's wrong with them? So, some people grow and some people stuck. Di kuliah pagi episode 11 ini aku akan bahas soal mental age dan apa bedanya usia mental dan usia chronological atau usia biologis yang biasanya bisa kita temukan pada pribadi-pribadi yang sudah tua usia biologisnya namun masih terlihat seperti kanak-kanak, keputusan, pemikiran, dan cara dia berkomunikasi. Ataupun sebaliknya, anak-anak yang masih muda sekali, masih usia 17 tahun, 18 tahun, tapi mereka sudah dewasa secara mental. So welcome back to Kuliah Pagi. Ada sebuah fenomena menarik yang marak di Indonesia yang perlu aku bahas, yaitu di mana beberapa wanita memutuskan untuk memilih bersama laki-laki yang saat itu laki-lakinya belum menjadi seorang husband material atau tidak memiliki kualitas-kualitas yang cocok untuk dijadikan calon suami. Namun ia memutuskan untuk menemani dari nol karena dia yakin pada nilai-nilai yang laki-laki ini miliki. Bahwa suatu saat laki-laki pilihannya yang membuat dia jatuh cinta itu akan menjadi laki-laki yang sukses dan sebagainya. Menurutku, kebanyakan wanita yang menemani dari nol akan menyesal seakan mereka berjudi dan mereka kalah total karena mereka membuang banyak waktunya untuk orang yang salah dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seseorang wanita yang menemani laki-laki dari nol dan laki-lakinya beneran menjadi sukses. Dan di fase ini biasanya laki-laki yang sudah menjadi sukses, yang ditemani bertahun-tahun itu, lalu tiba-tiba meninggalkan wanita yang udah nemenin dia dari nol karena laki-laki tersebut yang sudah sukses ini mendapatkan opsi yang lebih banyak akan banyak wanita yang mau sama dia. Sehingga laki-laki ini bisa memilih wanita yang menurut dia lebih baik dibanding pacarnya atau pasangannya yang saat ini. Itu penyesalan yang mungkin bisa terjadi. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah justru yang paling menarik, di mana wanita ini menyesal karena keputusannya untuk menemani dari nol, yang ternyata laki-laki tersebut tidak kunjung berkembang atau tidak kunjung menjadi seperti apa yang ada di fantasi wanita tersebut. Laki-laki ini ternyata tidak segera memperbaiki hidupnya, tidak segera keluar dari kehidupan yang mediocre, dia tidak sukses secara finansial, tidak memiliki kualitas kepemimpinan, dan sebagainya. Kebanyakan dari wanita itu merasa lelah dan merasa telah kalah dalam berjudi, yang akhirnya wanita tersebut meninggalkan laki-laki ini.
Yang menarik adalah di opsi yang kedua, dan ini yang akan kita bahas, yaitu orang yang tidak berkembang. Walaupun usianya bertambah, tapi secara mental mereka stuck. Dan aku akan membahas beberapa ciri-ciri orang yang secara emosional maupun mental tidak dewasa. Setelah itu aku akan bahas juga kira-kira penyebabnya apa dan apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu adalah orang yang tidak dewasa secara mental. Dan kalau kamu memiliki pasangan yang tidak dewasa secara mental, kamu punya dua pilihan, yaitu bertahan dengan mediokritas yang dia miliki, atau kamu memutuskan untuk meninggalkannya karena kamu mampu mendeteksi ciri-ciri ini pada diri mereka. So bear with me, kita langsung aja masuk ke ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara mental ataupun emosional. Yang pertama adalah orang yang tidak dewasa secara emosional maupun mental. Dia tidak menerima kenyataan bahwa dia seorang manusia yang bisa aja salah. So, dia tidak tahu bahwa salah itu nggak apa-apa, salah itu harusnya menjadi pelajaran, dan salah itu menjadi alat untuk dia supaya dia bisa memperbaiki hidupnya. Dia selalu melakukan blaming game, dia selalu memanipulasi, dia selalu memutarbalikkan lidahnya untuk membuat seakan-akan dia tidak salah. Kata-kata yang sering mereka pakai adalah "you made me do it". Ya, kamu yang bikin aku kayak gini. Kamu yang bikin aku akhirnya marah. Kamu yang bikin aku akhirnya ngambil keputusan ini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin lah kayak gini. Dan sebagainya. Orang-orang yang tidak dewasa secara emosional, dia tidak mampu untuk menerima bahwa aku bisa aja salah. Ciri berikutnya dari orang yang tidak dewasa secara emosional dan mental adalah impulsivitas. Impulsif dalam merasakan sesuatu, impulsif dalam membeli sesuatu yang tidak perlu, impulsif dalam menindaklanjuti emosinya, impulsif dalam menyampaikan sesuatu, impulsif dalam bertindak, impulsif dalam berhutang. Biasanya mereka terlilit hutang dan sebagainya. Mereka punya masalah keuangan karena mereka tidak mampu menahan dirinya untuk bersabar dan tetap pada plan keuangan dia. Kamu tinggal lihat aja Mario Dandi. Kamu lihat aja impulsivitas dia dalam melakukan pemukulan terhadap korbannya yang hingga masuk rumah sakit dan sebagainya, yang membuat bahkan satu Indonesia gempar karena perilaku dia. Perilaku tersebut adalah perilaku impulsif. Perilaku tersebut adalah ciri yang sangat real dari orang yang tidak mampu menahan dirinya. Hanya karena dia mendapat informasi dari pasangannya yang bilang dia pernah dilecehkan, atau hanya mengetahui masa lalu pasangannya dengan mantan pacarnya, dia langsung menindaklanjuti perasaan kesalnya, dia langsung menindaklanjuti perasaan cemburunya secara tidak proporsional. Now that is impulsivity. Dan kamu perlu memperhatikan apakah pasanganmu atau orang-orang terdekatmu atau rekan bisnismu memiliki kecenderungan impulsivitas. Ciri berikutnya dari orang yang tidak dewasa secara mental maupun emosional adalah overwhelming emotionality. Emosionalitas, emosi dalam diri yang begitu membara, begitu besar, dan dia tidak mampu mengontrolnya. Hal ini juga berhubungan dengan impulsivitas, namun bedanya ini lebih general, yaitu contohnya ada salah satu orang klienku. Dia menyimpan dendam yang dia pegang sejak tahun 2019, dendam yang out of proportion kepada beberapa orang karena dia merasa hidupnya menjadi seperti sekarang ini karena sebagian orang tersebut, yang ketika dia menjelaskan ke aku, menurutku it's not make sense untuk memiliki dendam sebesar itu atas perilaku atau kesalahan yang sekecil itu. Emosionalitas yang terlalu berapi-api ini adalah tanda dari orang yang tidak berkembang secara emosional maupun secara mental. Karena jika kamu berhubungan dengan orang semacam ini, maka kamu akan terus dikagetkan dengan reaksi emosional dia yang terlalu berlebihan. Kalau wanita, dia bisa tiba-tiba menangis, dia menarik diri, dia ngambek, dia nggak mau ngomong sama kamu atas kesalahan atau bahkan yang bukan kesalahanmu, atau karena kesalahan kecil. Atau bisa juga kalau dia laki-laki, dia menjadi marah, dia menggunakan force, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk membuat kamu takut dengan dia. Atau memang dia murni tidak mampu mengontrol kemarahannya. Orang yang tidak mampu mengontrol kemarahannya ini jelas adalah orang yang harus kamu hindari, karena itu adalah tanda ketidakdewasaan mental, ketidakdewasaan emosional yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena kemarahan adalah saudara dari abusive relationship. Kemarahan adalah
calon atau bibit dari perilaku KDRT. So, kalau waktu pacaran, kamu udah bisa menemukan bahwa pasanganmu ini, pacarmu ini sepertinya nggak bisa ngontrol amarahnya, sebaiknya kamu benar-benar pertimbangkan untuk melanjutkan hubungan ini ke pernikahan. Karena kalau kamu udah berhubungan sama dia 2-3 tahun, tapi masalah kemarahannya tidak berkurang sama sekali, tidak hilang, maka besar kemungkinan dia tidak akan pernah grow out of it. Dia nggak akan pernah bisa bertumbuh atau berkembang dari sana. And anyway, jangan jadikan kekurangan atau keterbatasan pasanganmu ini menjadi tanggung jawabmu. Ini biasanya ada di orang-orang yang punya pemikiran bahwa nggak apa-apa, dia nggak sempurna, dia mau mengkompromi kekuranganku, kok aku juga harus bisa mengkompromi dia. Biasanya orang-orang yang terlalu baik akan over berlebihan dalam berkompromi karena sebenarnya kamu takut untuk merasa sendirian atau kamu takut kamu tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan cintanya. Even dari orang yang salah pun kamu terima. And that's very dangerous. Selain overwhelming emotionality, salah satu ciri orang yang tidak dewasa secara mental maupun emosional adalah mereka tidak bisa taking care of their life. They don't do their responsibility. They don't have responsibility. Mereka hanya ingin menumpang kenyamanan atau fasilitas yang didapatkan dari orang lain. Orang-orang yang tidak dewasa secara mental maupun emosional menikmati. Bahkan ketika dia udah usia 23 tahun ke atas pun mereka menikmati fasilitas-fasilitas gratis dari orang tuanya. Mereka tidak merasa ada yang salah untuk menjadi seorang pengangguran di usia 23, 25, 27 tahun. They think there is nothing wrong about that. Nah, itu adalah ciri orang yang tidak dewasa secara mental maupun emosional, karena bahkan mungkin sampai usia segitu pun dia nggak tahu bahwa ternyata semua yang dia bisa nikmati dalam hidupnya itu karena orang tua mereka. Let me give you an example. Ada seorang anak dari orang kaya raya dan dia dimanjakan oleh orang tuanya, dia dipegangi bisnis oleh orang tuanya dan bisnisnya nggak butuh waktu 1 tahun untuk akhirnya hancur. Orang tuanya sakit, bisnisnya dipegangin ke anaknya, nggak butuh 1 tahun hancur. Setelah bisnisnya hancur, orang tuanya udah nggak punya uang lagi. Nggak lama dari itu ayahnya meninggal, and then dia nggak punya uang dan nggak punya apa-apa lagi. Anak manja ini yang akhirnya sadar bahwa dia ternyata nggak punya kemampuan apapun, mengandalkan beberapa pakaian-pakaian fancy yang dia miliki, beberapa kendaraan fancy yang dia miliki untuk mencari pasangan, untuk mencari cewek yang berada di level atas, untuk numpang. Dan dia suka menjanjikan bahwa dia butuh uang untuk ide bisnisnya dan sebagainya, tapi dia tidak kompeten dan dia tidak bertanggung jawab. Alhasil, orang yang terlalu dimanja ini yang membuat dia tidak dewasa secara mental maupun emosional berakhir menjadi, dalam tanda kutip ya, gelandangan mewah. Orang ini akan menjadi parasit dimanapun ia berada. Ciri orang yang tidak dewasa secara mental maupun emosional yang menurutku paling patetik, paling menyedihkan adalah orang-orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia nggak bisa membiayai dirinya sendiri, dia nggak mau bekerja, dia selalu bersembunyi pada kekurangan dan keterbatasannya, atau dia selalu mencari pembenaran dari nasib buruk yang dia alami di masa lalunya untuk membenarkan perilaku ketidakberdayaan dia. Now that's the sign of immaturity. That's the sign when you should leave them. Nah, ciri terakhir yang bisa aku sampaikan ke kamu adalah selain mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri, mereka masih selalu menjadi beban bagi orang lain. Mereka tidak mengatur prioritas mereka dengan baik. Sudah tahu dia pengangguran di usia 25 tahun, sudah tahu nih dia pengangguran, dia malah masih lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game. Prioritasnya tidak jelas, dia sibuk mencari pacar walaupun dia tahu dia pengangguran, padahal dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Tidak memiliki prioritas yang jelas harusnya cukup memberikan kamu tanda bahwa orang ini tidak memiliki masa depan yang baik. Kalaupun dia memiliki masa depan yang baik karena turunan, karena orang tuanya kaya raya dan sebagainya, menurutku sebaiknya kamu tinggalkan dia. Karena kalau enggak, kamu berakhir akan menjadi pasangan dari pangeran dari sebuah kerajaan yang kaya raya, namun dia akan terus bertingkah seperti anak kecil, dia tidak akan bertanggung jawab, dia tidak akan menghargai komitmen, dia nggak akan mau disalahin, hubunganmu sama dia tidak akan bermakna, karena kamu menikahi orang yang tidak dewasa secara emosional. Jangan hanya karena dia punya duit atau orang tuanya punya duit, kamu mengorbankan masa depanmu untuk bisa berkembang dan hidup normal seperti orang yang lain.
Nah, teman-teman, itu semua tadi adalah ciri-ciri orang yang tidak dewasa secara emosional maupun mental. Pertanyaannya adalah, apakah mereka orang-orang yang buruk? Apakah mereka orang-orang yang jahat? Jawabannya no. Mereka bukan orang jahat, mereka bukan orang-orang buruk. Mereka hanya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Pertanyaanku adalah, apakah kamu mau gambling atau berjudi dalam tanda kutip, menghabiskan sebagian usiamu atau sebagian uangmu kalau mereka adalah rekan bisnismu untuk sesuatu yang sangat tidak pasti. Dan kalau aku boleh bilang, kebanyakan orang yang sudah terlambat kedewasaan emosionalnya itu sangat tertinggal dibanding usia fisiknya. Let's say usia 30 tahun, tapi dia masih sangat tertinggal kedewasaan emosionalnya. Menurutku, orang tersebut akan sangat amat sulit untuk berkembang. Karena kalau seandainya dia normal, dia tidak terlalu bermasalah, maka di usia 30 tahun, kedewasaan berpikirnya tidak akan sekanak-kanak itu. Kalau dia udah macet sampai usia 30 tahun, dia masih kayak gitu aja, apa yang membuatmu yakin bahwa 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan dia berubah? Besar kemungkinan, teman-teman, they won't change. Kecuali kalau kamu adalah orang yang nonton ini, dan kamu merasa kamu tertinggal, kedewasaan berpikirmu, kedewasaan emosionalmu tertinggal, dan kamu memutuskan untuk keluar dari sana. Kamu memutuskan untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Itu masih bisa tuh. Tapi kalau pasanganmu atau rekan bisnismu, besar kemungkinan dia tidak akan berubah. And then, therefore, kita mungkin perlu menanyakan, dari mana asalnya ketidakdewasaan berpikir atau ketidakdewasaan emosional ini? Bagaimana ceritanya seorang yang udah dewasa punya pengalaman hidup yang banyak, tapi tetap bertindak seperti anak-anak atau seperti seorang remaja? Paling besar pengaruhnya, ada beberapa faktor tentu saja, tapi paling besar adalah karena pola asuh. Entah pola asuh yang terlalu keras atau pola asuh yang terlalu memanjakan. Tidak baiknya pola asuh yang dia alami di masa lalu atau pengalaman hidup yang traumatis dan sebagainya di masa lalu membuat dia sulit untuk percaya dengan orang lain dan membuat dia memiliki self-worth yang sangat amat rendah atau kepercayaan diri yang sebenarnya sangat amat rendah. Dari dua hal ini, dia memiliki coping mekanisme, memiliki cara untuk menenangkan dirinya, menenangkan egonya dengan hal-hal yang tidak produktif, dengan hal-hal yang salah. Contohnya, memanipulasi orang lain. Contohnya, membuat dia pandai menggunakan topeng. Contohnya berbohong dan sebagainya untuk mendapatkan validasi. Karena coping mekanisme ini sempat berfungsi dengan baik untuk mengatasi ketidaknyamanan egonya atau ketidaknyamanan psikologisnya, coping mekanisme ini dipakai terus oleh orang tersebut hingga dia nggak sadar dia telah menghabiskan banyak waktu dengan sia-sia dan dia tidak berkembang. So, kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak berkembang secara emosional, besar kemungkinan karena dia sebenarnya tidak percaya diri, atau yang kedua, dia sulit percaya pada orang lain karena pengalaman di masa lalunya yang pahit. Anyway, dari permasalahan tersebut mungkin kamu merasa iba sama mereka. Kasihan dia, pasanganku tuh kayak gini karena masa lalunya sulit dan sebagainya. Silakan kalau kamu ingin memilih keputusan itu, kamu ingin menemani dia, kamu ingin mengobatinya. Walaupun menurutku kamu sebaiknya mengajak dia untuk mengobati dirinya sendiri ke psikolog maupun ke psikiater. Tapi terserah kamu kalau kamu mau melakukannya. Yang jelas, I warn you. Aku udah memperingatkan kamu bahwa orang-orang yang tidak dewasa secara emosional dan secara mental akan sangat sulit untuk berubah atau berkembang. Nah, tadi aku udah bilang juga bahwa mereka bukan orang jahat, mereka bukan orang yang buruk. Mereka mungkin manipulatif, tapi mereka bukan orang jahat. Gimana itu? Ada beda tipis antara manipulatifnya narsisistik, manipulatifnya sosiopat, psikopat, dengan manipulatifnya orang yang tidak berkembang secara emosional maupun mental. Yaitu pada niatnya. Orang narsisis, orang sosiopat, orang psikopat, mereka berniat dan mereka tahu betul bahwa mereka memanipulasi korbannya. Dan bahkan mereka mengukur seberapa jauh level manipulasi dia ke kamu. Seberapa jauh efek doktrin yang dia masukkan ke kamu. Dan dia akan selalu berusaha mengeksploitasi kamu. Sedangkan orang yang tidak dewasa secara emosional, biasanya mereka manipulatif hanya untuk bertahan hidup. Hanya untuk tetap disukai. Hanya untuk memenuhi kebutuhan pujian dan validasinya dari orang lain. Paham ya? Itu bedanya. So, kalau kamu mau tahu apa obatnya, obat dari orang yang tidak dewasa secara emosional maupun mental adalah satu hal, dan satu hal ini adalah obat yang pahit, yaitu kamu, kalau emang ini kamu orangnya,
atau pasanganmu atau dia harus menyadari bahwa bahwa kamu tidak dewasa secara emosional dan itu merugikan orang lain, dan kamu harus mau mengambil tanggung jawab untuk berubah. Let me give you an example. Baru kemarin aku punya klien, dia laki-laki berusia 33 tahun yang memiliki masa lalu terkelam yang aku pernah dengarkan. He has the worst parent that I've ever heard. Dia punya orang tua yang terburuk yang pernah aku dengar. Orang tuanya abusive, orang tuanya bahkan mukul anaknya pakai sabuk, mukul dia pakai sabuk ikat pinggang itu. Waktu dia kecil ya, sampai berdarah-darah, dan saat dia buka kaosnya untuk ganti baju, kulitnya nempel di kaos tersebut. Dan ketika dia sekolah cuma sampai SMP, ketika dia udah mulai bekerja, orang tuanya nggak mengizinkan dia kerja keluar agak jauh dari rumahnya karena orang tuanya ingin memantau terus. Setiap kali dia bekerja, entah menjadi penjaga warnet atau kerja di digital printing, orang tuanya selalu nyamperin tempat kerjanya dan selalu berhutang ke kantornya dengan bilang bahwa anakku kan kerja di sini, nanti dipotong aja lewat gajinya. Plus gaji yang diterima selalu diambil oleh orang tuanya ke kantornya. Jadi di setiap tanggal gajian, orang tuanya datang untuk ngambil duitnya. Ada banyak hal yang sangat menyedihkan dalam hidupnya, sangat tidak beruntung, dan membuat dia akhirnya menjadi orang yang tidak bisa percaya sama orang lain, membuat dia sangat tidak komunikatif, membuat dia dianggap menjadi orang yang freak karena tidak ada satu orang pun yang pernah mendidik dia how to behave, how to talk. Dia di usia 20 tahun, 23 tahun masih berjuang mati-matian. Dia menjadi pengangguran karena setiap kali dia kerja dia nggak pernah dapat apa-apa. And then di usia 22 tahun kalau nggak salah dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia kerja dimanapun, yang penting jauh dari orang tuanya. Intinya, singkat cerita, setelah 7 tahun dia berjuang di jalan, dia menemukan bahwa dia terinspirasi oleh salah satu konten di YouTube bahwa dia bisa berubah. Dan walaupun dia lulusan SMP, dia selalu mencari jalan untuk mencari uang. Di usia 28, dia menemukan salah satu penghidupannya dia yang sekarang. Dan dia sekarang bisa punya income hingga 5 juta per bulan. Kalau kamu mendengarkan semua ceritanya, seperti aku mendengar semua ceritanya, maka kamu akan sangat amazed bagaimana seorang anak yang sepertinya ditakdirkan untuk gagal, tapi orang ini bisa berjuang dan bisa keluar dari lingkaran kehancuran hidupnya itu karena dia mau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan kalau orang yang sehancur itu di hidupnya ya, pengalaman hidupnya, bisa keluar dari sana, maka itu berarti kamu pun punya kesempatan untuk merubah hidupmu. Walaupun di usia 28 tahun kamu baru berubah, ataupun di usia 30 tahun kamu baru berubah, yang penting kamu berani mengambil tanggung jawab to change your life. Karena tanpa mengambil tanggung jawab dan memperbesar tanggung jawabmu, kamu gak akan pernah berubah dari seorang yang aku sebut bayi berjenggot. Itu aja dari aku. Ketemu lagi di Kuliah Pagi episode berikutnya bersama saya, Hasan Askari.